Ya, hari ini materinya adalah mengenai eh, neraca pembayaran internasional Indonesia. Nah, tentang neraca pembayaran internasional, ya, neraca pembayaran internasional itu secara definisi dapat diartikan itu adalah catatan mengenai posisi keuangan suatu negara yang menyebabkan uang masuk dan uang keluar dari suatu negara ke negara lain. Nah, jadi neraca pembayaran internasional suatu negara itu dipengaruhi oleh dua faktor, ya, yaitu yang pertama adalah neraca berjalan, kemudian yang kedua adalah neraca modal. Nah, neraca berjalan itu sering juga disebut sebagai neraca perdagangan internasional, yaitu selisih antara modal masuk, selisih antara ekspor dan impor. Sementara yang kedua adalah neraca modal. Nah, neraca modal itu adalah selisih antara modal masuk dengan modal keluar. Nah, di sini nanti kita akan bahas satu-satu ya yang menyangkut dengan neraca perdagangan atau neraca berjalan dan neraca modal. Sebelum kita masuk ke situ, kita lihat dulu secara definisi dalam neraca pembayaran internasional itu ada yang disebut sebagai transaksi kredit, ada juga yang disebut sebagai transaksi debit. Kalau transaksi kredit adalah transaksi yang menimbulkan hak untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Nah, maksudnya di sini tanda positif itu artinya masuknya itu ke transaksi kredit. Kredit itu berarti uang masuk bagi suatu negara itu. Jadi ini seperti rekening tabungan ya. Kalau rekening tabungan itu kalau uang masuk kan masuknya ke transaksi kredit. Kemudian kalau uang keluar masuknya ke transaksi debit. Maka kartu ATM kita itu kan disebut kartu debit karena kartu untuk menarik uang gitu ya. Jadi kalau di neraca pembayaran itu seperti itu. Jadi yang menyebabkan uang masuk dari suatu negara ke negara lain itu adalah masuknya ke transaksi kredit. Sementara yang menyebabkan transaksi yang menyebabkan uang keluar itu masuknya ke transaksi debit. Jadi transaksi debit itu adalah transaksi yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada negara lain. Yang contoh transaksi kredit yang mana? Yaitu kalau kredit karena dia uang masuk, berarti contohnya adalah kita melakukan ekspor ke luar negeri. Nah, ya kalau melakukan ekspor itu maksudnya dicatat dalam transaksi kredit. Karena kalau kita menjual barang ke luar negeri, kita dapat uang. Uangnya dalam bentuk valuta asing. Nah, maka dari neraca pembayaran itu masuknya ke sebelah kredit. Nah, kemudian kalau transaksi debit itu karena dia menimbulkan kewajiban untuk membayar kepada negara lain, itu contoh kegiatan ekonominya adalah dengan melakukan impor. Kalau kita impor itu berarti membeli barang dari luar negeri. Kalau membeli barang itu artinya kita mengeluarkan uang. Nah, mengeluarkan uang berarti merupakan masuk ke transaksi debit, jadi uang keluar. Ya, itu. Jadi yang paling penting adalah neraca pembayaran internasional itu dia hanya mencatat transaksi ekonomi internasional saja. Selain daripada transaksi ekonomi internasional tidak dicatat dalam neraca pembayaran. Nah, transaksi ekonomi internasional ini tadi salah satunya adalah ekspor dan impor. Nah, maka bagian pertama dari neraca pembayaran adalah neraca perdagangan atau disebut sebagai neraca berjalan. Sementara bagian kedua daripada neraca pembayaran adalah neraca modal. Neraca modal itu adalah selisih antara modal masuk dan modal keluar. Nah, modal masuk yang mana? Misalnya investor asing menanamkan modalnya ke negara kita. Nah, itu dicatat dalam modal masuk. Kemudian kalau investor Indonesia menanamkan modalnya ke luar negeri, itu dicatat dalam modal keluar. Jadi tergantung mana besarnya antara modal masuk dan modal keluar, nanti akan mempengaruhi posisi neraca modal itu sendiri. Nah, jadi kalau modal masuk lebih besar daripada modal keluar, maka neraca modal berada dalam keadaan surplus. Kalau sebaliknya, modal masuk lebih kecil daripada modal keluar, maka neraca modal berada dalam keadaan defisit. Begitu juga dengan yang neraca perdagangan tadi.
Kalau ekspornya lebih besar daripada impor, maka itu surplus dalam neraca perdagangan. Nah, kalau ekspor lebih besar daripada impor, itu surplus dalam neraca perdagangan. Tapi kalau sebaliknya, ekspor lebih kecil daripada impor, maka ini defisit dalam neraca perdagangan. Ini defisit, kalau ini surplus. Kalau tadi neraca modal, itu modal masuk dibanding dengan modal keluar. Kalau modal masuk lebih besar daripada modal keluar, ini surplus. Surplus positif ya. Kalau sebaliknya, ini berarti defisit. Defisit itu berarti negatif. Nah, kedua neraca perdagangan atau neraca berjalan dengan neraca modal ini akan mempengaruhi neraca pembayaran internasional. Kalau neraca perdagangan surplus, neraca modal surplus, maka surpluslah neraca pembayaran internasional negara tersebut. Kalau ini defisit, maka defisitlah dalam neraca pembayaran negara tersebut. Jadi, posisi neraca pembayaran internasional suatu negara itu dipengaruhi oleh surplus atau defisitnya kedua neraca perdagangan maupun neraca modal. Nah, jadi dia bergantung di situ. Jadi kalau Indonesia indikasinya adalah impor melebihi daripada ekspor, maka sudah dipastikan neraca perdagangan Indonesia berada dalam keadaan defisit. Defisit dalam neraca perdagangan akan menyebabkan atau mengarah kepada defisit dalam neraca pembayaran internasional. Ya. Kalau Indonesia ada indikasi modal masuknya lebih besar daripada modal keluar, maka surpluslah dalam neraca modal Indonesia. Maka itu mempunyai potensi terhadap surplus juga kepada neraca pembayaran internasionalnya. Bisa dipahami ya? Itu konsepnya itu yang dipahami dulu. Bisa nggak dipahami? Jadi neraca pembayaran internasional dipengaruhi oleh neraca berjalan atau neraca perdagangan dan juga dipengaruhi oleh neraca modal. Neraca perdagangan dan neraca modal bisa surplus atau defisit. Defisit atau surplusnya neraca perdagangan dan neraca modal akan mengarah kepada defisit atau surplusnya neraca pembayaran internasional. Gitu. Nah, konsep yang itu yang harus kalian pahami, ya, sehingga nanti apabila ada kasus, nah, misalnya Indonesia nih, neraca pembayaran internasional Indonesia ternyata defisit, bisa kalian analisis apa penyebab defisit daripada neraca pembayaran internasional Indonesia? Bisa jadi karena Indonesia mengimpor lebih banyak daripada ekspornya, bisa jadi modal masuknya lebih kecil daripada modal keluarnya. Nah, ya. Terus kalau ditanya apa kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi defisit dalam neraca perdagangan dan defisit dalam neraca modalnya? Tinggal analisis saja. Kalau terjadi defisit dalam neraca perdagangan di mana impor melebihi daripada ekspor, maka pemerintah bisa melakukan apa? Melakukan kebijakan menaikkan tarif impor. Kalau pajak impor dinaikkan, maka otomatis jumlah barang yang diimpor akan berkurang karena harganya tambah mahal. Nah, kemudian kalau impor berkurang, supaya ekspor meningkat gimana? Berarti kurangi pajak ekspor, supaya ekspor lebih meningkat daripada sebelumnya. Caranya gimana? Bisa jadi dengan menggalakkan atau meningkatkan barang-barang yang orientasi untuk diekspor, yaitu dengan menurunkan tarif pajak ekspornya. Jadi menaikkan tarif impor dan menurunkan tarif ekspor, supaya ekspor meningkat dan impor menurun. Ada cara lain lagi ya, kalau seandainya dalam suatu perekonomian suatu negara tersebut, misalnya menganut sistem kurs yang tetap atau fixed exchange rate, itu pemerintah bisa melakukan devaluasi rupiah. Ya, seperti yang pernah dilakukan di tahun 80-an kalau nggak salah. Itu waktu itu kita menganut sistem kurs yang tetap. Kalau menganut sistem kurs yang tetap, maka pemerintah bisa melakukan koreksi. Koreksi caranya dengan melakukan devaluasi atau revaluasi.
Ya, tapi kalau sekarang kan Indonesia menganut sistem kurs yang mengambang atau disebut sebagai floating exchange rate. Jadi kursnya dibiarkan mengambang tergantung pada demand dan supply valuta asing. Jadi intinya kalau menyangkut dengan kurs itu pasti menyangkut dengan kegiatan ekonomi internasional yang melibatkan suatu negara dengan negara lain. Kalau dia menyangkut dengan satu negara saja di dalam, itu kurs itu tidak penting, ya, karena tidak melibatkan negara lain. Kurs itu penting ketika kita melakukan transaksi ekonomi internasional. Salah satunya adalah ekspor dan impor. Nah, jadi kembali lagi tadi kepada kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah kalau negara kita ini mengalami defisit dalam neraca perdagangannya, ya. Bagaimana kalau defisit dalam neraca modalnya? Nah, kalau defisit neraca modal kan di mana modal masuk lebih kecil daripada modal keluar. Berarti modal keluarnya harus dikurangi dan modal masuknya harus lebih ditingkatkan. Caranya gimana? Kalau modal masuk supaya mengundang investor asing mau menanamkan modalnya ke Indonesia, itu berarti mempermudah proses atau mekanisme atau prosedur PMA, ya, penanaman modal asing. Ya, jadi mempermudah investor asing untuk menanamkan modalnya ke dalam negeri dan memperketat investor lokal untuk menanamkan modalnya ke luar negeri. Jadi supaya ada keseimbangan. Jadi yang satu ditarik atau diperketat, yang satu dilonggarin supaya intinya adalah modal masuknya bisa lebih banyak, modal keluarnya lebih sedikit gitu. Itu menyangkut dengan neraca modal, ya. Jadi kalau mau lebih kita lihat mau secara rincinya, ya, apa saja yang dapat diekspor dan diimpor oleh suatu negara ke negara lain, ya. Kalau ekspor dan impor itu udah pasti barang, ada juga jasa, ya. Jadi meliputi barang atau jasa. Nah, ini surplus atau defisitnya. Kemudian kalau tadi modal masuk, jadi tadi sudah saya jelasin. Jadi saya yang jelasin ini yang terkait dengan konsep yang paling dominannya. Kemudian menyangkut dengan aspek likuiditas neraca pembayaran luar negeri. Itu terdiri dari ada aspek likuiditas, juga ada aspek solvabilitas. Seperti di bank juga, ya, ada likuiditas, ada solvabilitas. Kalau menyangkut dengan aspek likuiditas, itu menyangkut tujuan jangka pendek. Kalau di bank itu yang disebut dengan likuiditas kan kemampuan bank dalam membayar kewajiban jangka pendeknya kepada nasabah. Itu kan kalau dalam konteks bank. Ya, kalau konteks neraca pembayaran itu menyangkut tujuan jangka pendek. Solvabilitas menyangkut tujuan jangka panjang. Jadi seperti apa, ya, yang dilakukan oleh pemerintah menyangkut tujuan jangka pendeknya dan tujuan jangka panjangnya. Nah, ini cadangan devisa. Nyangkut dengan cadangan devisa, sebentar dulu nih. Nah, pemerintah menganggap bahwa posisi dan perubahan cadangan devisa itu sangat penting karena dua alasan. Cadangan devisa yang mana? Jadi kalau kita melakukan ekspor lebih besar daripada impor, berarti kan valuta asing yang masuk lebih banyak daripada yang keluar. Berarti itu menimbulkan cadangan devisa, ya. Jadi cadangan devisa itu cadangan valuta asing yang tersimpan di bank sentral, ya. Nah, kalau pemerintah menganggap posisi dan perubahan cadangan devisa itu sangat penting, itu karena ada dua alasan. Yang pertama, kepercayaan penduduk Indonesia maupun orang-orang luar negeri terhadap kurs dan kebijakan ekonomi pemerintah sangat dipengaruhi oleh perkembangan cadangan devisa. Karena menurunnya cadangan devisa berakibat pada terjadinya pelarian modal ke luar negeri atau terjadi capital flight namanya. Kemudian menurun atau berhentinya aliran modal jangka pendek. Kemudian keengganan negara donor atau menambah atau memberi bantuan. Yang kedua adalah cadangan devisa dapat dipakai untuk melakukan tindakan penyesuaian menghadapi situasi jangka pendek sehingga memberikan tenggang waktu kepada pemerintah untuk melakukan upaya kebijakan yang diperlukan. Jadi menyangkut dengan cadangan devisa itu disebut sebagai foreign exchange, ya. Jadi secara garis besarnya cadangan kebijakan sistem kurs itu ada dua. Itu sistem kurs yang mengambang atau disebut sebagai floating exchange rate, kemudian sistem kurs yang tetap disebut sebagai fixed exchange rate,
Kemudian yang ketiga adalah manage floating exchange rate. Jadi kurs kombinasi keduanya. Jadi kurs dibiarkan mengambang, kemudian ketika harga terlalu tinggi atau harga valuta asing terlalu rendah, maka akan diatur atau diintervensi oleh pemerintah. Itu menyangkut dengan sistem kurs itu ada 3. Kemudian di sini ada menyangkut dengan hutang luar negeri. Nah, hutang luar negeri itu kenapa suatu negara itu bisa berhutang kepada negara lain atau melakukan pinjaman kepada lembaga-lembaga keuangan internasional? Itu yang pertama adalah penyebab meningkatnya hutang luar negeri suatu negara. Yang pertama adalah defisit transaksi berjalan. Jadi dalam neraca pembayaran tadi kan kita udah sepakati ya, ada neraca berjalan atau disebut juga neraca perdagangan, ada neraca modal. Nah, ini bisa defisit, bisa surplus. Kalau neraca berjalan atau neraca perdagangan ini defisit, nah itu bisa menyebabkan kita berhutang kepada negara lain. Gimana caranya? Kalau defisit dalam neraca perdagangan itu di mana ekspor lebih kecil daripada impor. Jadi kegiatan kita yang kita lakukan tuh lebih banyak cenderung melakukan impor daripada ekspornya. Ya. Kalau kita cenderung melakukan impor berarti kan semakin banyak uang yang akan kita keluarkan untuk membeli barang-barang impor tadi. Lalu apa hubungannya dengan terciptanya pinjaman luar negeri? Jadi menyebabkan hutang luar negeri meningkat gara-gara defisit transaksi berjalan. Ya, jadi kalau dalam hal ini pemerintah tidak bisa membayar atau melakukan pembelian terhadap barang-barang impor, maka pemerintah bisa melakukan pinjaman ke luar negeri. Ini untuk menutupi defisit, pemerintah melakukan pinjaman luar negeri, ya, menutupi defisit itu. Kemudian meningkatnya kebutuhan dana investasi. Investasi siapa ya? Investasi pemerintah. Kebutuhan dana investasi untuk apa saja? Bisa jadi kebutuhan dana. Jadi pengeluaran pemerintah itu kan dibagi menjadi 2 atau disebut government expenditure, itu terdiri dari konsumsi pemerintah, yang kedua terdiri dari investasi pemerintah. Kalau investasi pemerintah itu untuk apa? Yaitu untuk membangun infrastruktur, fasilitas umum, jalan, jembatan, ya, pelabuhan, bandara, terminal, jalan tol. Nah, itu semua fasilitas umum. Fasilitas umum itu dibutuhkan dana yang cukup besar. Nah, kalau kebutuhan dana untuk investasi yang akan dilakukan itu tinggi, sementara, jadi kaitannya dengan APBN ya, sementara APBN tidak bisa membiayai pengeluaran dana untuk investasi, APBN-nya defisit. Maka ya solusinya adalah melakukan pinjaman ke luar negeri, yaitu dengan cara melakukan berhutang. Gitu ya. Kemudian apalagi yang bisa menyebabkan hutang luar negeri selain dengan menyebabkan defisit transaksi berjalan, kemudian meningkatnya kebutuhan dana investasi. Kemudian ini meningkatnya inflasi. Nah, inflasi juga bisa menyebabkan apa tadi? Inflasi ya. Nah, inflasi juga bisa menyebabkan hutang luar negeri meningkat. Ini contohnya pada tahun sekian ya, inflasi tinggi yaitu 7,04%. Sebenarnya kalau inflasi masih di bawah 10% masuk kategori inflasi ringan. 0 sampai dengan 10% masuk kategori inflasi ringan. 10 sampai dengan 30% masuk kategori inflasi sedang. 30 sampai dengan 100% itu inflasi tinggi namanya. Kalau di atas 100% termasuk inflasi yang hiperinflasi. Itu biasanya kalau hiperinflasi itu terjadi karena gejolak politik dan gangguan ketidakamanan dalam suatu negara. Ya. Jadi inflasi tinggi ini bisa meningkatkan pinjaman luar negeri. Gimana analisisnya? Nah, coba kita lihat di sini. Jadi kalau inflasi tinggi ya, inflasi tinggi. Inflasi itu tanda-tandanya apa? Jumlah uang beredar
banyak, nilai uang rendah, harga barang mahal, gitu kan? Itu harga barang mahal. Nah, yang kita mau sorot yang harganya ini, harga mahal atau price yang tinggi. Kenapa harga mahal? Harga mahal itu banyak penyebabnya. Bisa salah satunya adalah ketersediaan barang di dalam negeri sedikit. Jadi supply sedikit. Untuk mengatasi supaya supply banyak, maka kita cenderung melakukan impor. Jadi kalau inflasi tinggi, suatu negara itu cenderung melakukan impor lebih banyak. Karena untuk menambah supply. Supaya apa? Supaya harga barang lebih cenderung turun daripada sebelumnya. Jadi kalau supply bertambah kan harga barang turun. Kalau supply kurang, harga barang tambah mahal gitu. Jadi karena cenderung melakukan impor, nah maka kembali lagi ke analisis yang poin yang pertama tadi, ya, maka terjadi defisit dalam neraca perdagangan. Defisit dalam neraca perdagangan akan membawa kepada hutang luar negeri akan semakin meningkat. Kemudian yang keempat adalah struktur perekonomian yang tidak efisien. Misalnya ini ICOR. ICOR itu singkatan dari Incremental Capital Output Ratio. Jadi perbandingan antara modal masuk dan modal keluar. Ya. Kalau modal masuk lebih besar pada modal keluar, itu berarti surplus dalam neraca modal. Kalau sebaliknya defisit dalam neraca modal. Jadi artinya kalau di sini berarti defisit dalam neraca modalnya, gitu ya. Jadi hal ini mendorong hutang luar negeri. Nah, ini yang tadi saya sebutin kurs valuta asing, ya. Ada namanya sistem kurs tetap atau disebut sebagai fixed exchange rate, yaitu ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian ada yang kedua namanya sistem kurs yang mengambang atau floating exchange rate, yaitu sistem kurs yang dibiarkan mengambang sesuai dengan tarik-menarik antara demand dan supply valuta asing yang ada di pasar bebas. Jadi kalau permintaan terhadap valuta asing itu tinggi, maka harganya semakin mahal. Kalau permintaan terhadap valuta asing itu rendah, maka harganya semakin murah. Gitu ya, dengan sebaliknya, kalau supply valuta asing itu bertambah, maka harganya semakin murah. Kalau supply valuta asing itu semakin sedikit, maka harganya semakin mahal. Apa yang menyebabkan permintaan valuta asing itu meningkat dan juga supply valuta asing itu meningkat? Yaitu salah satunya adalah ekspor dan impor. Kalau kita cenderung melakukan impor, ya, impor semakin banyak nih. Itu kan berarti kita harus membayarnya pakai apa? Pakai valuta asing gitu kan? Berarti demand valuta asing semakin banyak. Berarti nanti akan membuat harga valuta asing akan semakin mahal. Nah, jadi efek daripada impor yang kita lakukan itu akan membuat harga valuta asing itu akan semakin mahal. Maka rupiah akan mengalami depresiasi. Dolar akan mengalami apresiasi. Kalau kita melakukan ekspornya lebih banyak, misalnya nih ekspornya lebih banyak. Kalau ekspor itu kan menjual barang ke luar negeri. Menjual barang berarti kita terimanya uangnya dalam bentuk valuta asing. Maka kalau ekspor meningkat, maka suplai valuta asing akan bertambah. Kalau suplai valuta asing akan bertambah, maka harga valuta asing itu akan semakin murah. Maka nanti di sini rupiah akan semakin menguat atau mengalami apresiasi. Nanti dolar mengalami depresiasi kebalikannya. Jadi sangat disarankan suatu negara itu melakukan ekspor lebih banyak daripada impornya, karena akan memperkuat mata uang negara tersebut. Gitu. Kalau kita cenderung melakukan impor lebih banyak daripada ekspor, maka itu akan memperlemah mata uang rupiah. Jadi semakin merosot nilai rupiah terhadap dolar. Jadi kurs semakin naik. Dari 15.000, 16.000, naik lagi 17.000 dan seterusnya. Jadi kurs itu semakin lama semakin naik itu banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah ekspor dan impor. Gitu. Itu kalau sistem kurs yang mengambang, ya tergantung demand dan supply valuta asing. Kemudian kalau yang ketiga perencanaan devisa atau exchange control ini sama hal dengan yang saya bilang tadi adalah disebut juga sebagai manage floating exchange rate. Jadi kurs dibiarkan mengambang sesuai dengan mekanisme pasar, tapi nanti akan dikontrol oleh pemerintah atau diintervensi pemerintah ketika kurs itu semakin mahal atau semakin murah.
Nah, akan diseimbangkan gitu ya, atau namanya perencanaan devisa. Nah, kalau sistem kurs yang pertama atau disebut sebagai fixed exchange rate, pemerintah bisa melakukan koreksi caranya dengan melakukan devaluasi dan revaluasi. Kenapa disebut koreksi? Karena nanti akan ada dua kurs. Kurs pemerintah, ada juga kurs di pasar bebas. Kalau kurs pemerintah dianggapnya rupiah terlalu mahal atau mengalami over value, maka pemerintah bisa melakukan koreksi dengan cara melakukan devaluasi rupiah terhadap dolar. Devaluasi itu seperti apa? Jadi kalau devaluasi rupiah itu misalnya seperti ini. Ya. Misalnya $1 sama dengan Rp10.000. Nah, kalau pemerintah melakukan devaluasi, itu artinya pemerintah menurunkan nilai rupiah terhadap dolar. Berarti pemerintah melakukan revaluasi dari 10.000 menjadi 11.000. Nah, itu dari 10.000 ke 11.000 itu pemerintah melakukan devaluasi rupiah namanya. Jadi dengan sengaja menurunkan nilai rupiah terhadap dolar. Dengan sengaja. Tujuannya apa? Nah, ini namanya devaluasi ya. Devaluasi rupiah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Kenapa kok bisa ekspor ditingkatkan, impor dikurangi? Karena kalau $1 10.000 menjadi $1 11.000, itu yang diuntungkan adalah eksportir. Karena harga barang ekspor kita jauh kelihatan lebih murah dibanding sebelumnya di pasaran luar negeri. Ya. Jadi sehingga barang kita mempunyai daya saing dari segi harga. Kalau impor lebih bisa dikurangi karena apa? Karena kalau kita mengimpor yang tadinya kita bayar 10.000 per $1, sekarang menjadi $1 menjadi 11.000 yang harus kita bayarkan. Jadi harga barang impor jadi tambah mahal. Kalau tambah mahal berarti kita akan mengurangi jumlah barang yang diimpor. Nah, jadi devaluasi rupiah ini akan menguntungkan bagi eksportir dan merugikan bagi si importir. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Jadi kalau dalam sistem kurs yang tetap tadi, pemerintah selain bisa melakukan devaluasi, pemerintah juga bisa melakukan revaluasi. Revaluasi itu meningkatkan mata uang suatu negara terhadap mata uang asing dengan sengaja. Kalau tadi menurunkan, sekarang meningkatkan. Berarti yang misalnya $1 sebelumnya adalah 10.000, kalau meningkatkan berarti menjadi $1 sama dengan 9.000. 9.000 itu berarti meningkatkan rupiah terhadap dolar. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah tujuan revaluasi adalah untuk meningkatkan impor dan mengurangi ekspor. Kan ini kurang lazim ya. Kurang lazim karena apa? Karena pada dasarnya setiap negara itu kan meningkatkan ekspor, bukan meningkatkan impor. Jadi ini kalau pemerintah melakukan revaluasi rupiah itu kalau keadaan khusus, misalnya gini. Misalnya negara Indonesia kekurangan pangan, misalnya kekurangan beras. Kekurangan beras berarti caranya gimana? Kalau caranya berarti kan mengimpor beras. Impor beras supaya harga beras jadi lebih murah, ya. Maka pemerintah melakukan revaluasi dari $1 10.000 menjadi $1 sama dengan 9.000 rupiah. Jadi kegiatan ekspor impor itu dipengaruhi oleh kurs valuta asing yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kurs yang ditetapkan oleh pemerintah ini akan digunakan untuk ekspor maupun impor. Nah, jadi menjadi landasannya. Jadi yang tadinya kita bayar
impor itu $1 sama dengan Rp10.000, sekarang menjadi $1 sama dengan Rp9.000, jadi menjadi lebih murah harga barang impor. Nah, jadi tujuan pemerintah melakukan evaluasi adalah untuk meningkatkan impor dan mengurangi ekspor. Kenapa ekspor dikurangi? Karena harga barang ekspor jadi lebih mahal kalau pemerintah melakukan revaluasi. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi di sini ada konsep teorinya menyangkut dengan sistem kurs. Itu tadi ada 3. Yang pertama fixed exchange rate, kemudian yang kedua adalah floating exchange rate, yang ketiga adalah managed floating exchange rate. Nah, kalau devaluasi dan revaluasi itu hanya bisa dilakukan kalau dalam suatu negara itu menganut sistem kurs yang tetap atau fixed exchange rate. Dulu kita pernah melakukan ini karena dulu Indonesia menganut sistem kurs yang pertama atau fixed exchange rate. Tapi kalau sekarang Indonesia menganut sistem kurs yang kedua atau disebut sebagai floating exchange rate, maka kita tidak bisa melakukan devaluasi dan revaluasi. Dalam sistem kurs yang yang floating exchange rate ini, yang terjadi adalah apresiasi dan depresiasi rupiah. Apresiasi itu adalah meningkatnya mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Kalau depresiasi adalah menurunnya mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Terjadi dengan sendirinya, bukan disengaja. Terjadi dengan sendirinya. Dengan sendirinya terjadi karena apa? Karena tarik-menarik antara demand dan supply valuta asing. Jadi kalau supply-nya banyak, maka harganya tambah murah. Kalau demand-nya tambah banyak, demand valuta asingnya tambah tinggi, maka harganya tambah mahal. Nah, itu yang menyebabkan naik turunnya kurs itu adalah demand dan supply valuta asing itu. Sehingga akan menyebabkan apresiasi dan depresiasi rupiah. Tapi pada dasarnya, apresiasi itu sama dengan revaluasi. Meningkatnya. Tapi bedanya adalah kalau apresiasi terjadi dengan sendirinya, kalau revaluasi adalah terjadi dengan sengaja dilakukan oleh pemerintah. Kemudian kalau depresiasi dengan devaluasi itu idem itu identik ya, identik, tapi ada perbedaannya. Perbedaannya adalah kalau depresiasi itu terjadi dengan sendirinya, kalau devaluasi terjadi dengan sengaja dilakukan oleh pemerintah. Gitu ya. Menyangkut dengan konsep valuta asing. Kemudian, nah ini bisa kalian lihat di sini di materi yang sudah kalian download maupun dengan modul yang sudah saya share itu semua ada di situ. Nah, kemudian nih analisis kebijakan neraca pembayaran luar negeri. Itu ada 3. Kebijakan perdagangan internasional, pembayaran internasional, kebijakan bantuan luar negeri. Kalau kebijakan perdagangan internasional menyangkut dengan apa? Dengan disebut sebagai alat-alat proteksi, yaitu tarif atau pajak ekspor maupun pajak impor, kuota tarif, kuota ekspor maupun impor, kemudian ada kebijakan non tarif. Ya. Intinya adalah kebijakan proteksi yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri. Kemudian kebijakan pembayaran internasional menyangkut dengan penghapusan pembatasan penanaman modal asing, ya. Jadi atau bukan hanya dihapus, mungkin saja dikurangi hambatannya, ya. Kemudian pengesahan kerangka kerjasama investasi antara ASEAN dan seterusnya. Kemudian kebijakan bantuan luar negeri Indonesia. Nah, ini pemerintah bersama Bank Indonesia meneruskan upaya penyelesaian masalah utang luar negeri. Pemerintah melanjutkan kesepakatan dan seterusnya, gitu ya. Oke, barangkali itu saja materi mengenai neraca pembayaran internasional, ya.